Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sujud di altarnya. Yang saat ini kita akan diberi tema Roh Kudus memimpin. Sejak zaman Perjanjian Lama, setiap tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan pasti mengalami proses hidup atau juga disebut pengalaman hidup padang gurun. Kondisi itu bisa menimbulkan salah paham kalau tidak memahami tujuan dari proses hidup yang harus dilewati. Di dalam Yeremia 12 ayatnya yang kelima. Nah, tujuan proses dijelaskan di Ulangan 8 ayat 3-4. Bisa dibaca di rumah. Tanpa kerendahan hati maka tidak akan terjadi perubahan hidup, pengaruh dunia, dan kedagingan manusia yang cenderung egois, ingin tampil, ingin dikatakan hebat, terkenal, dan lain sebagainya. Ini manusia lama kita. Masalah klasik dalam kekristenan adalah kalau sudah jadi orang Kristen lama, merasa ini bukan kenyataan, sudah dewasa dibandingkan yang baru, dan merasa ini juga bukan kenyataan, rohani dewasa kalau sudah melayani. Kedewasaan rohani ukuran adalah buah-buah roh, hasil taat firman. Galatia 5 ayat 22-23. Masalahnya banyak orang Kristen tertipu antara buah Roh Kudus dan buah manusia keturunan Adam saat belum jatuh dalam dosa. Baik kasih, peduli, rendah hati, murah hati, penguasaan diri, semua itu pada dasarnya dimiliki manusia secara umum, bukan hanya orang Kristen saja. Hari-hari ini bisa melihat mereka yang bukan Kristen, buah hidup atau keturunan Adam, kerelaan membantu orang lain sungguh mengagumkan, bukan? Tetapi itu bukan buah Roh Kudus, melainkan buah hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan saja. Bayangkan kalau buah Roh Kudus menghiasi kehidupan orang percaya, saya percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan karena melihat buah hidup sebagai orang percaya mengagumkan, karena melebihi orang dunia, bukan di bawah standar yang mereka sudah lakukan. Tuhan ingin anaknya bisa mencerminkan dirinya dalam sifat dan karakter. Di masa gereja memperingati Pentakosta, kita mau kembali sadar pentingnya hidup dipimpin, diarahkan Roh Kudus sampai buah-buah roh nampak. Tujuannya bisa dipercaya jadi alat kemuliaannya dan memasyurkan nama Tuhan di mana-mana. Melengkapi hidupnya dengan kasih dan kuasa lewat urapannya untuk meneguhkan setiap kesaksian hidupnya. Tujuan akhir, mengembangkan kerajaannya di muka bumi sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Pimpinan Roh Kudus membuatnya semakin cerdas, berpengetahuan Alkitab, cukup baik. Amsal 8 ayat 12. Sebaliknya, kalau tidak taat membuat tetap bodoh, tidak tahu kebesaran panggilannya. Setelah dipimpin, berubah, tahu tujuan panggilan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus membuat umat memiliki jiwa yang dinamis, semangat, menyala-nyala. Roma 12 ayatnya yang 11. Optimis, melihat
hari depan walau situasi saat ini membuat tergoncang. Ibrani 12 ayat 28. Tetapi hikmat buat roh selalu memberi jalan keluar. Yeremia 29 ayat 11. Tekun baca Alkitab bukan sebatas berpengetahuan, tetapi juga meningkatkan kecerdasan. Berguna bagi anak-anak sekolah jadi cerdas, dalam dunia bisnis jadi cerdik, berhikmat dan bijaksana atau kreatif. Dalam pelayanan ada inovasi. Pimpinan Roh Kudus membuatnya jadi seorang yang berani memegang prinsip hidup benar, tidak kompromi, jadi orang satria, bukan pengecut, karena kebenaran adalah prinsip hidupnya. Pimpinan Roh Kudus membuahkan nurani kudus. Manusia roh menjadi kuat, tidak dipenuhi nafsu yang menjijikkan, seperti manusia yang belum kenal Tuhan. Sebagai umatnya, kalau tidak ada perbedaan, bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan? Kebenaran tidak bisa dimunculkan di tengah dunia ini karena umat sendiri tidak memproklamirkan kebenaran hidup di tengah dunia. Integritas hidup buah dipimpin Roh Kudus. Hidupnya masih tidak jelas antara hitam atau salah dan putih atau benar. Seperti dalam dunia politik hari-hari ini, kawan besok bisa jadi lawan. Seperti bunglon, pandai menyesuaikan diri. Hal ini menunjukkan hidup sebagai umat pilihan belum diubahkan kebenaran. Umat seperti ini tidak bisa dipakai Tuhan kalau tidak bertobat. 2 Korintus 4 ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup menghasilkan perubahan hidup dari duniawi menjadi surgawi, yang jelek menjadi baik, tentunya menurut kriteria Allah, bukan karena merasa, yaitu bukan kenyataan, bukan merasa baik, merasa sudah pelayanan, buah roh jelas, melebihi apa yang dilakukan orang dunia yang tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau masih di bawah standar mereka, bagaimana bisa dikatakan buah roh ada di dalam dirinya? Hari-hari ini, akibat wabah COVID-19, Tuhan rindu umatnya mau dipimpin dengan rela, agar bisa dipercayai hal-hal yang besar dalam hidupnya, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya. Tujuan pimpinannya juga untuk membawa anak Tuhan memiliki cara dan tujuan hidup seperti Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Mari Bapak Ibu, kita akan sujud di altarnya dengan menaikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Dan kita akan saling mendoakan, berdoa bagi gereja, kota, dan bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.